teman-teman, selanjutnya kita berpindah ke materi terkait hambatan dari manajemen waktu. Sebelumnya, perkenalkan saya Reskiandi Kamalia, bisa dipanggil Kiki, yang akan menjelaskan apa saja sih hambatan yang biasanya dialami oleh siswa SMA saat ingin memanajemen waktu dengan baik. Nah, hambatan itu sendiri bisa datang dari berbagai sumber, baik itu internal maupun eksternal. Beberapa di antaranya pun mungkin bisa kita sadari, namun belum kita kenali dengan baik. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan terkait hambatan-hambatan tadi. Hambatan yang pertama adalah membiarkan orang lain mengatur hidup kamu. Jadi, salah satu hambatan terbesar dalam manajemen waktu adalah membiarkan orang lain mengatur jadwal dan keputusan kita. Misalnya, jika teman-teman kalian selalu menentukan kapan kalian harus belajar atau ikut kegiatan tertentu. Jadi, kalian mungkin merasa kehilangan kendali atas waktu dari kalian sendiri. Akibatnya, kalian bisa jadi tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah ataupun kegiatan lain yang penting bagi kalian. Jadi, teman-teman penting untuk mengatakan tidak dan menetapkan batasan agar kalian dapat mengatur waktu sesuai dengan prioritas kalian sendiri. Hambatan yang kedua adalah sering merasa hidupnya cemas, galau, stres, bimbang, tertekan, maupun terburu-buru. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian banyak yang merasa demikian, apalagi saat banyak-banyaknya tugas dari sekolah, lagi ujian, ataupun dari kegiatan ekskul di sekolah. Jadi perasaan ini tuh bisa mengganggu fokus dan produktivitas teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal ini itu coba untuk mengidentifikasi sumber stres tersebut dan mencari cara untuk mengelolanya. Seperti dengan berolahraga, bermeditasi, ataupun berbicara dengan teman dekat atau keluarga. Hambatan yang ketiga adalah ketika banyak tugas atau agenda yang bertabrakan sehingga tidak ada yang berjalan dengan maksimal hasilnya. Jadi ketika kalian memiliki banyak tugas atau agenda yang saling bertabrakan dan seringkali tidak ada yang bisa diselesaikan dengan baik, misalnya saja jika kalian harus mengerjakan PR matematika, belajar untuk ujian biologi, dan berlatih untuk ekskul ataupun lomba pada waktu yang sama, dan kemungkinan besar kalian tidak akan dapat fokus dan hasil akhirnya itu akan kurang memuaskan. Nah, solusinya adalah kalian itu membuat jadwal yang teratur dan memprioritaskan tugas-tugas tersebut. Jadi kalian menyelesaikan satu tugas sebelum beralih ke tugas berikutnya agar hasil dari tugas tersebut itu maksimal. Hambatan keempat yang mungkin saja dialami oleh siswa SMA adalah kewalahan dalam melaksanakan tugas. Jadi perasaan kewalahan itu seringkali muncul ketika kalian menghadapi banyak tugas yang tampaknya tidak ada habisnya. Misalnya saja, kalian mungkin merasa sulit untuk memulai mengerjakan tugas besar atau tugas akhir karena tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, cobalah memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, jadi kalian berfokus pada satu bagian kecil setiap kali dan kalian dapat melihat kemajuan yang dibuat serta merasa lebih termotivasi. Hambatan selanjutnya adalah merasa dirinya manusia yang paling menderita. Jadi, perasaan-perasaan seperti ini biasanya muncul dari ketidakpuasan dan rasa frustrasi. Jadi, kalian mungkin merasa bahwa teman-teman kalian itu tidak mengalami kesulitan yang sama atau lebih berhasil dalam mengelola waktu mereka. Jadi, kalian itu penting untuk mengubah perspektif dengan fokus pada pencapaian kalian sendiri dan merayakan kemajuan yang kalian buat sekecil apapun itu. Jadi kalian harus mengingat bahwa setiap orang itu memiliki tantangan dalam hidupnya masing-masing. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya waktu istirahat. Jadi kurangnya waktu istirahat itu salah satu tanda bahwa manajemen waktu kalian itu perlu diperbaiki. Jika kalian terus-menerus bekerja tanpa beristirahat, kalian akan merasa cepat lelah, stres,
dan kurang produktif. Pastikan untuk menjadwalkan waktu istirahat yang cukup dalam sehari, dan ini itu bisa berupa istirahat singkat di antara belajar ataupun tidur yang cukup di malam hari. Istirahat yang cukup akan membantu kalian tetap fokus dan produktif. Hambatan selanjutnya adalah merasa hasil akhirnya kurang maksimal. Misalnya saja, jika kalian selalu menunda-nunda dan baru mulai belajar untuk ujian esok pada malam sebelumnya, kemungkinan besar kalian akan mendapatkan hasil yang tidak optimal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, cobalah untuk membuat jadwal belajar yang teratur dan memulai belajar lebih awal. Nah, hal itu akan memberikan kalian cukup waktu untuk memahami materi dan mengurangi stres menjelang ujian. Selanjutnya, berkaitan dengan prestasi belajar. Jadi, manajemen waktu yang baik itu sangat berkaitan dengan prestasi belajar dari siswa. Siswa yang mampu mengatur waktu dengan baik cenderung lebih berhasil dalam akademiknya karena mereka dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk belajar, mengerjakan tugas, dan beristirahat. Nah, mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik sejak dini akan membantu kalian mencapai prestasi yang lebih baik dan menjaga keseimbangan antara sekolah dan kehidupan pribadi. Jadi, buatlah jadwal yang teratur dan tetapkan tujuan yang jelas serta gunakan teknik belajar yang efektif. Jadi, dengan memahami hambatan-hambatan tadi, kalian dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu kalian yang pada akhirnya akan membantu kalian menjadi lebih produktif, mengurangi stres, serta mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sekolah dan pribadi kalian.